Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Beberapa informasi yang perlu kita perhatikan bersama, antara lain di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat yang percaya dan berharap kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya di tempat di mana saudara berada, biarlah di awal bulan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di setiap ruangan, di setiap tempat yang saudara ada. Mari datang kepada Tuhan pada hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan menyembah dan membuka hati kami hanya untuk Engkau Yesus Kristus yang baik. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari katakan bersama-sama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus Tuhan, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu,
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari angkat tangan saudara, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang ajaib. Angkat suara, kami sembah Yesus. Kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan, kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi, karena di awal bulan ini kita terus bersyukur memasuki bulan yang baru. Haleluya, Yesus. Yesus Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, angkat kedua tangan saudara. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus,
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Olehnya kami akan selalu meninggikan nama Yesus Amin. Kristus di dalam kehidupan kita Amin. setiap hari. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ini kami akan lebih lagi memuji dan memuliakan Amin. akan nama Yesus Kristus. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. muliakan bagi Tuhan. Mari seluruh bumi, langit, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari Bapak Ibu, kita bertepuk tangan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan kita. Tuhan yang agung, yang mulia. Oh, haleluya. Haleluya.
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kini kami datang ya Tuhan untuk masuk di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan hadir di hati kami, hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, kami rindu memandang wajah-Mu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami lebih dekat kepadamu Yesus. Dalam hati-Mu, biarlah hati kami selalu memuji nama Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saatnya kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, biar ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, mari sembah Tuhan, tinggikan Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Sehindala pakuri arasi, ya handala pakuri alabasi, hindala pakuri alabasi. Haleluya. Pakuri alabasi, pakuri alabasi. Haleluya. Ya handala pakuri alabasi, hindala pakuri alabasi, handala pakuri alabasi. Ya handala pakuri alabasi, pakuri alabasi, handala pakuri alabasi, handala pakuri alabasi, handala pakuri. Makuri alabasi, makuri alabasi.
Handala pakuri Allah handala pakuri. Sekali lagi katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh beribadah di rumah Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu Tuhan belajar untuk mempersembahkan korban, pujian, ucapan syukur yang terbaik bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk hari ini, memberkati kami di bulan yang baru dalam kasih anugerah daripada Tuhan. Berkati kami dengan firman rema dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, senang bisa bertemu dengan saudara di bulan yang baru, bulan yang ke-7 di tahun 2024. Mari saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah mahkota bagi orang percaya. Pahala atau upah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, yang tadi kita baca menjelaskan bahwa setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan perbuatan kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, sebab kita semua harus menghadap Kristus untuk diadili. Dan kehidupan kita akan tersingkap di hadapannya. Kita masing-masing akan mendapat apa yang patut kita terima untuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dalam tubuh fana ini. Baik ataupun buruk. Jadi saudara, pada saat tahta pengadilan Kristus kita akan menerima upah atau pahala. Upah atau pahala berdasarkan perbuatan yang kita lakukan. Hal ini pun dijelaskan juga oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-27. Dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang kita pelajari dari penjelasan ini saudara? Setiap kita yang sudah menjadi percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan. Tapi juga kita akan menerima upah. Keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma pada waktu seseorang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bertobat, lahir baru,
memberi diri dibaptis. Tetapi saudara, upah atau mahkota itu berdasarkan perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, saudara. Jadi ada keselamatan, tapi juga ada upah atau ada pahala. Kalau keselamatan itu cuma-cuma diberikan sebagai anugerah bagi kita, tetapi upah pahala atau mahkota itu berdasarkan perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Alkitab dicatat ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan sebagai pahala bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, saudara, dan yang giat dalam pelayanan kepada Dia. Yang pertama kita bisa membaca itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 dan 25. Dikatakan demikian, saudara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang pertama dikatakan oleh Alkitab adalah mahkota yang abadi, saudara. Ini yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 dan 25 ini. Paulus menggunakan perlombaan orang Yunani untuk menggambarkan perlombaan rohani dari orang-orang percaya. Di dalam tradisi Yunani ini, saudara, mereka yang bisa mengikuti dan memenangkan perlombaan adalah yang pertama, mereka haruslah keturunan dari orang Yunani. Jadi di luar orang Yunani tidak berhak mengikuti perlombaan ini. Yang kedua, mereka haruslah seorang yang sudah berlatih untuk berlari. Paulus gambarkan, saudara, mereka itu adalah orang yang berlatih dan menguasai diri untuk suatu upah atau mahkota. Sebagai orang percaya, saudara, kita sudah memenuhi kriteria. Karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka kita adalah warga negara kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat 20 bagian A berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Sekarang bagian kita untuk mendapatkan upah mahkota yang abadi adalah menguasai diri, saudara, dan terus berlari dengan disiplin untuk mencapai garis finish yang telah Tuhan tentukan. Oleh karena itu, mahkota yang abadi yang adalah bagi orang-orang percaya yang memiliki kedisiplinan, saudara, yang tinggi di dalam kerohanian. Kita perlu, saudara, melatih kedisiplinan rohani ini, saudara, untuk bisa mendapatkan mahkota yang abadi. Kedisiplinan apa, saudara? Yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ini disiplin yang pertama, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Yang kedua, saudara, dikatakan berlari dengan tekun dalam perlombaan. Mata kita harus terus fokus kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi ini yang kedua, disiplin rohani yang kedua. Selain kita tanggalkan beban dosa, kita harus berlari dengan tekun dalam perlombaan iman kita dengan mata yang tetap fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara,
Kita harus belajar rajin berdoa agar kita senantiasa mendapat kekuatan daripada Tuhan setiap harinya untuk bisa terus berlari. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Juga Filipi pasal yang keempat ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, untuk kita bisa memperoleh mahkota yang abadi, maka kita harus menjadi orang Kristen yang disiplin dalam rohani. Kita tanggalkan beban dosa yang merintangi, kita lari dengan tekun, dengan fokus mata yang tetap tertuju kepada Kristus, dan kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan iman kita yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mahkota yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Dikatakan, saudara, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Saudara, mahkota yang kedua yang Tuhan sediakan sebagai upah atau pahala bagi kita adalah mahkota kemegahan. Paulus, saudara, menuliskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka adalah mahkota kemegahan Paulus maupun para rasul. Paulus dan para rasul yang telah memenangkan jiwa mereka melalui pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Ketika Paulus dan para rasul memberitakan Injil, maka jiwa-jiwa bertobat, jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kemudian mereka bertumbuh menjadi jemaat yang percaya dan setia kepada Tuhan. Jadi saudara, mahkota kemegahan adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Mereka yang mendapatkan mahkota ini adalah setiap orang yang mau bergerak, saudara. Memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, jiwa-jiwa itu berharga di mata Tuhan. Saudara. Satu orang berdosa, saudara, bertobat, dikatakan malaikat-malaikat Allah bersukacita. Oleh karena itu, saudara, ketika dia naik ke surga, dia meminta kita untuk memberitakan Injil. Tuhan mau supaya setiap kita, setelah kita diselamatkan, kita juga menjadi pemenang jiwa. Saudara. Memberitakan Injil, supaya lebih banyak orang diselamatkan. Bagaimana caranya, saudara, supaya kita bisa menjadi pemenang jiwa bagi Kristus? Pertama, saudara, bersaksi melalui kehidupan kita. Kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa melalui keteladanan hidup. Bersaksi melalui kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, bersaksi melalui mulut kita. Menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan, serta menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kalau yang pertama lewat keteladanan, cara hidup, perilaku kita, maka yang kedua lewat perkataan kita. Kita mulai bersaksi. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Kita berdoa, minta supaya jiwa-jiwa diselamatkan.
Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Saudara, doa kita bisa menjangkau setiap orang yang belum mengenal Kristus. Itu sebabnya ketika ada keluarga saudara yang belum diselamatkan, doakan mereka, syafaatkan. Karena doa orang benar bila dengan yakin dilakukan sangat besar kuasanya. Dan doa-doa kita akan menjamah hati orang-orang saudara yang belum percaya Tuhan, khususnya anggota keluarga kita. Roh Kudus akan bekerja, menjamah mereka, melembutkan hati mereka, sehingga mereka bisa terbuka untuk menjadi seorang yang kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang yang diselamatkan, lahir baru. Kapan terakhir kita berdoa untuk menangisi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Saya harap mari jemaat kita punya waktu berbeban untuk jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Berikutnya saudara, yang keempat, melalui dana kita. Dengan dana kita semua bisa mendukung pelayanan misi pemberitaan Injil. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 5 dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, mahkota yang kedua, mahkota kemegahan disediakan bagi pemberita-pemberita Injil, orang-orang yang mau menjadi seorang pembawa kabar baik, saudara, memberitakan kabar keselamatan sehingga lebih banyak jiwa diselamatkan. Dengan apa saudara? Melalui perilaku kita, keteladanan hidup kita, melalui perkataan kita, kita mulai bersaksi, tapi juga melalui doa-doa kita dan juga melalui keuangan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, hari ini kita belajar mahkota atau upah pahala yang disediakan bagi orang percaya. Saudara. Kita bisa membaca dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan ayat yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mahkota yang ketiga adalah mahkota kebenaran, saudara. Dalam 2 Timotius ini, saudara, Paulus menuliskan ketika ia sedang ada di penjara Roma, di mana Paulus ditahan untuk kedua kalinya, saudara. Di penjara ini Paulus mengetahui dan menyadari akhir daripada hidupnya sudah semakin dekat, saudara. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, saudara. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Saudara, saya berdoa, biarlah kita semua menjadi seperti Paulus, setia dalam berjuang dan memelihara iman. Saudara. Karena ketika kita belajar untuk setia, berjuang dalam memelihara iman kita, maka telah tersedia bagi kita mahkota kebenaran. Saudara. Mahkota kebenaran ini adalah mahkota yang disediakan bagi orang-orang percaya yang telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Tetap setia memelihara imannya serta merindukan kedatangannya yang kedua kali. Orang yang memelihara imannya tetap setia dan merindukan kedatangan Tuhan akan mendapatkan mahkota kebenaran.
Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus terus berjuang untuk memelihara dan mempertahankan kehidupan iman kita. Kolose pasal 1 ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Apa yang Paulus lakukan untuk mempertahankan imannya? Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, saudara, bagian A dalam terjemahan lama dikatakan, aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Dia melakukan peperangan rohani. Ada masa-masa sulit, tetapi dia melakukan peperangan rohani. Dia tidak mau, saudara, imannya menjadi goyah. Dan dia tidak mau, saudara, sesuatu terambil dari kehidupannya yang terbaik. Itu sebabnya dia melakukan peperangan rohani. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 mengingatkan kita semua. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kuasa kegelapan berusaha untuk menyerang kehidupan kita, untuk menjatuhkan kehidupan iman kita, menggoda kita, ingin membuat supaya kita tidak bisa sampai finish dalam kehidupan iman kita. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita supaya melakukan peperangan rohani, saudara. Tuhan ingin supaya kita senantiasa berkemenangan dan bisa mencapai garis akhir, saudara. Ini yang Paulus katakan, dia telah mencapai garis akhir. Garis akhir dalam bahasa aslinya juga diartikan menyelesaikan tugas atau panggilannya. Berbicara mengenai ada panggilan atau ada kehendak Tuhan atas setiap kehidupan kita yang harus kita selesaikan, saudara. Apa itu, saudara, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Efesus 2 ayat yang ke-10 mengingatkan kita, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa kehendak Allah dalam hidup kita? Melakukan pekerjaan baik. Sesuai apa yang Tuhan telah panggil hidup kita. Mari kita tunaikan, selesaikan semua panggilan. Ini contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus berkata, dia memperoleh, saudara, mahkota kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Yang keempat, saudara, mari kita membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang keempat, saudara, upah pahala mahkota yang disediakan bagi kita orang yang percaya Tuhan adalah mahkota kehidupan. Yakobus katakan mereka yang bertahan dalam pencobaan dan tahan ujilah yang akan berhak menerima mahkota kehidupan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, bersukacitalah saat kamu bergumul melewati ujian atas keyakinanmu. Karena sesudah kamu lulus dari semua ujian di dunia ini, kamu akan diberi mahkota, saudara. Saudara, jadi mahkota kehidupan dijanjikan Allah kepada barang siapa yang bertahan dalam menghadapi pencobaan dan yang sudah tahan uji, saudara. Tuhan sediakan mahkota kehidupan, saudara, bagi mereka yang tahan dalam pencobaan, mereka yang bertahan dan mereka yang tahan uji, lulus dari semua ujian iman. Apa ciri-ciri orang yang menerima mahkota ini, saudara? Mereka bisa tetap bersukacita senantiasa dalam setiap keadaan, dalam suka duka, dalam sakit dan sehat, dalam miskin ataupun kaya, saudara.
mereka tetap bisa bersukacita. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang pertama, saudara. Ciri-ciri mereka yang akan menerima mahkota ini, mereka adalah orang yang tetap bersukacita senantiasa dalam segala musim kehidupan. Yang kedua, saudara, orang yang setia sampai mati. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, orang yang setia sampai mati menurut Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 adalah orang-orang yang tidak takut terhadap pencobaan maupun penderitaan, saudara. Kenapa tidak takut, saudara? Karena ia tahu Tuhan Yesus beserta dengan dia. Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, mahkota kehidupan disediakan bagi orang-orang yang tahan uji, yang tidak mengeluh, yang tidak marah, yang tidak undur ketika ada pergumulan, kesulitan, tantangan hidup yang begitu berat datang. Tapi mereka tetap setia sampai akhir. Dan yang kelima, yang terakhir, kita membaca dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman, penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, mahkota yang kelima yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya adalah mahkota kemuliaan. Petrus menuliskan, saudara, kepada para gembala dan pelayan jemaat bahwa mereka yang menggembalakan, saudara, kawanan domba Allah dengan motivasi yang benar, setia, tekun, menjadi teladan dan rendah hati. Mereka berhak mendapat mahkota kemuliaan, saudara. Oleh karena itu, mahkota ini, saudara, diberikan kepada para gembala jemaat Tuhan, tetapi bukan hanya kepada gembala gereja Tuhan saja. Jika kita seorang suami, maka kita adalah gembala dari keluarga kita, suami atau istri. Jika kita sebagai ketua-ketua rukun, ketua-ketua komunitas sel, saudara, sel group, kita juga sebagai orang-orang yang dipercayakan sebagai penggembala bagi sekelompok kecil jemaat Tuhan. Jika kita seorang pemimpin, kita juga adalah seorang gembala atas setiap orang yang dipercayakan Tuhan atas kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari hari ini kita belajar, saudara, melakukan tugas sebagai seorang gembala yang merawat, memelihara, memperhatikan setiap kawanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita belajar hidup dengan integritas, melayani setiap orang yang Tuhan percayakan dengan baik, dan kita belajar menjadi pemimpin yang rendah hati, saudara. Menjadi seorang yang dipercayakan Tuhan untuk merawat dan mengayomi jiwa-jiwa. Kalau kita melakukan semuanya itu dengan baik, maka pada saat Ia datang untuk kedua kalinya, Dia akan menyediakan mahkota kemuliaan bagi setiap kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita sungguh-sungguh bertanggung jawab atasnya.
Mari kita belajar menjadi seorang yang sungguh-sungguh mengasihi juga pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Kita mengasihi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan dan melayani hidup kita. Seperti apa yang Ibrani 13 ayat 17 katakan, biar kita menjadi seorang pemimpin yang mendapatkan juga doa, dukungan dari orang-orang yang memimpin kehidupan kita. Kita belajar saudara untuk mempraktekkan hal itu. Tuhan mau supaya hari ini kita diingatkan bahwa ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan sebagai upah dan pahala bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu cuma-cuma Tuhan berikan ketika kita bertobat lahir baru. Tetapi kita perlu isi keselamatan kita dengan perbuatan baik. Sehingga apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan. Tuhan menyediakan mahkota yang abadi bagi orang-orang yang percaya, yang memiliki kedisiplinan rohani saudara. Tuhan menyediakan mahkota kemegahan bagi setiap orang yang mau untuk memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Jadi orang-orang Kristen yang rajin memenangkan jiwa. Bukan menjadi orang Kristen yang apatis. Bukan menjadi orang Kristen yang suam-suam. Tetapi menjadi orang Kristen yang bergerak. Yang punya beban untuk memenangkan jiwa. Tuhan juga menyediakan mahkota kebenaran saudara. Bagi saudara, setiap orang yang bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan tetap setia memelihara imannya sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan juga menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap orang yang sudah tahan uji, yang tetap belajar bersukacita, belajar tetap berdoa, bertekun, bersyukur di dalam segala musim kehidupan dan setia sampai mati saudara. Dan yang terakhir, Tuhan juga menyediakan mahkota kemuliaan bagi setiap orang yang mau melayani, menggembalakan, memimpin orang lain untuk berjalan dalam jalan kebenaran. Hari ini kita bersyukur, kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Mari saya mengajak setiap saudara, setiap jemaat untuk sungguh-sungguh mengisi hari-hari hidup kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya percaya jerih payah orang benar tidak akan pernah sia-sia. Mari kita nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar hari ini Tuhan, kami telah belajar keselamatan itu anugerah daripada Tuhan. Pemberian cuma-cuma pada waktu kami bertobat lahir baru, mempercayakan diri kepada Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami juga diingatkan supaya kami mengerjakan keselamatan kami, karena Tuhan juga menyediakan upah pahala mahkota bagi setiap kami yang mengasihi dan melayani Tuhan, yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan kami mahkota abadi. Ketika kami belajar untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi, Engkau menyediakan kami Tuhan mahkota kemegahan. Ketika kami belajar menjadi pemenang-pemenang jiwa, Engkau menyediakan kami Tuhan mahkota kebenaran. Ketika kami belajar untuk memelihara iman kami Tuhan, Engkau menyediakan kami mahkota kehidupan. Ketika Tuhan kami belajar untuk setia, kami belajar tahan uji Tuhan, dan Engkau menyediakan mahkota kemegahan. Ketika kami belajar Tuhan menjadi gembala, menjadi pemimpin yang baik, yang Tuhan sudah percayakan itu kepada setiap kami. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa supaya di awal bulan ini semua kami Tuhan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami belajar untuk menanggalkan semua beban dosa yang merintangi hidup kami. Kami mau fokus kepada Tuhan, berlari untuk mendapatkan mahkota surgawi yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa juga kalau ada jemaat-jemaat yang sedang lemah, yang sedang sakit, yang sedang tidak berdaya, kami minta oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan anugerah semua pergumulan-pergumulan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk suami istri, orang tua, anak-anak dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau sediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Engkau memberikan kekuatan ketika umat-Mu mencari wajah-Mu Tuhan, berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah alamat yang tepat untuk kami memperoleh keselamatan Tuhan. Terima kasih Bapa, bukakan pintu-pintu mujizat untuk pekerjaan dan usaha mereka. Kami percaya pekerjaan usaha orang benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih memberkati pelayanan daripada umat Tuhan. Terima kasih Bapa, di pertengahan tahun ini kami minta supaya pada bulan-bulan selanjutnya terus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh Tuhan mengerjakan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita persiapkan roti dan cawan yang ada di tangan saudara. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati
dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ini dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dengan iman dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari katakan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
jika besaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi dia, katakan haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih di bulan yang baru, di awal bulan yang ke-7 di tahun 2024 ini. Kami telah beribadah mendengarkan firman Tuhan, memberkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami juga boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kehidupan iman kami disegarkan. Persekutuan kami dengan Tuhan semakin erat dan kokoh. Cinta kami kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Keluarga, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati seluruh persembahan umat-Mu Tuhan. Baik persembahan misi, pembangunan, ucapan syukur, persepuluhan, pelayanan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lain. Diberikan dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Diberkatilah Bapa. Terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Memimpin menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.